Hai guys, balik lagi bersama saya Risma Yustiawati. Jadi kali ini saya akan membahas buku mekanika lagi, yaitu Classical Dynamics of Particle and System, dengan berdiskusi dengan menggunakan AI mengenai example 2.4. Nah, yang kita diskusikan kali ini yaitu example 2.4, di mana example 2.4 ini membahas tentang gerak partikel dalam medium yang memiliki gaya hambat. Untuk AI-nya yang kita gunakan yaitu Gemini. Yang pertama kita buka dulu Gemininya di Google. Nah, sebelumnya yang kita lakukan yaitu mengucapkan salam seperti selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kemudian kita tanya apakah Gemini mau berdiskusi dengan kita. Jawaban dari Gemini pasti tentu saja, karena Gemini akan selalu membantu kita jika kita mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah, seperti masalah matematika, fisika, atau yang lainnya. Nah, kemudian kita upload sebuah gambar, yaitu example 2.4, di mana kita akan mengajak mereka berdiskusi tentang mekanika mengenai contoh berikut. Nah, jawaban dari Gemini yaitu tentu saja, di mana Gemini juga menjelaskan sedikit tentang mekanika mengenai example 2.4. Selanjutnya kita masuk ke soal diskusi yang pertama. Jadi, dari contoh di atas, apa itu gerak partikel dalam medium yang memiliki gaya hambat yang sebanding dengan kecepatannya? Tunggu sebentar, kemudian kita dengar jawabannya. Gerak partikel dalam medium yang memiliki gaya hambat yang sebanding dengan kecepatannya adalah jenis gerak di mana sebuah benda, partikel, bergerak di dalam suatu medium, misalnya udara, air, dan mengalami gaya gesekan atau hambatan yang selalu berlawanan arah dengan gerak benda tersebut. Besaran gaya hambatan ini berbanding lurus dengan kecepatan gerak benda. Mari kita bedah lebih lanjut. Gaya hambatan, gaya ini muncul akibat interaksi antara permukaan benda dengan partikel-partikel medium. Semakin cepat benda bergerak, semakin banyak partikel medium yang bertumbukan dengan permukaan benda, sehingga gaya hambatannya semakin besar. Sebanding dengan kecepatan, artinya, jika kecepatan benda 2 kali lipat, maka gaya hambatannya juga akan menjadi 2 kali lipat. Hubungan ini dinyatakan dalam persamaan F sama dengan KF, di mana F, gaya hambatan, K, konstanta proporsionalitas, nilai konstanta ini tergantung pada bentuk benda, kekentalan medium, dan faktor-faktor lainnya. V, kecepatan benda, tanda minus, menunjukkan bahwa arah gaya hambatan berlawanan dengan arah kecepatan. Akibat gaya hambatan, adanya gaya hambatan menyebabkan benda mengalami perlambatan. Seiring berjalannya waktu, kecepatan benda akan terus menurun hingga akhirnya benda berhenti. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, benda yang jatuh di udara memberikan gaya hambatan pada benda yang jatuh, sehingga kecepatan jatuh benda tidak terus bertambah tanpa batas. Mobil yang melaju, udara juga memberikan gaya hambatan pada mobil yang sedang melaju, sehingga mesin mobil harus terus bekerja untuk mengatasi gaya hambatan ini. Bola yang menggelinding di permukaan yang kasar memberikan gaya gesek yang berperan sebagai gaya hambatan, sehingga bola akan melambat dan akhirnya berhenti. Mengapa kita mempelajarinya? Memahami konsep gerak dengan gaya hambatan sangat penting dalam berbagai bidang, seperti fisika, untuk menganalisis gerak benda-benda di dunia nyata, seperti pergerakan benda di dalam fluida, gerak peluru, dan lain-lain. Teknik, untuk merancang kendaraan yang efisien dan aman, seperti mobil dan pesawat terbang. Olahraga, untuk memahami gerak atlet dan mengembangkan peralatan olahraga yang lebih baik. Intinya, gerak partikel dalam medium dengan gaya hambatan yang sebanding dengan kecepatan adalah suatu fenomena yang umum terjadi di sekitar kita. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menjelaskan dan memprediksi berbagai peristiwa fisik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Anda ingin membahas lebih lanjut tentang topik ini? Misalnya, kita bisa membahas tentang cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan gerak ini,
atau mencari contoh-contoh aplikasi lainnya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana jika peluru meluncur dengan kecepatan atau V0 dan ada gaya penahannya yaitu F sama dengan kmv. Nah, kemudian kita dengarkan jawabannya. Gerak peluru dengan gaya penahan proporsional terhadap kecepatan. Mari kita bahas kasus peluru yang ditembakkan dengan kecepatan awal V dan mengalami gaya penahan yang sebanding dengan kecepatannya, F sama dengan km. Gaya penahan ini, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, merupakan gaya yang melawan arah gerak peluru dan menyebabkan peluru melambat. Analisis gerak. 1. Persamaan gerak. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa sigma F sama dengan ma. Dalam kasus ini, gaya total yang bekerja pada peluru adalah gaya gravitasi ke bawah dan gaya penahan berlawanan arah gerak. Jika kita asumsikan sumbu Y positif ke atas, maka persamaan gerak menjadi ma sama dengan m, km, A sama dengan G, K per meter, V. 2. Penyelesaian persamaan diferensial. Persamaan di atas merupakan persamaan diferensial orde 1. Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan metode pemisahan variabel atau faktor integrasi. Solusi persamaan ini akan memberikan kita persamaan kecepatan V sebagai fungsi waktu T. 3. Kecepatan terminal. Ketika gaya gravitasi sama dengan gaya penahan, maka percepatan benda menjadi 0. Keadaan ini disebut sebagai kecepatan terminal, V garis bawah T. Dari persamaan ma sama dengan m, km, kita dapat mencari kecepatan terminal. 0 sama dengan m, km garis bawah T. V garis bawah T sama dengan m, k. Grafik kecepatan vs waktu. Grafik kecepatan terhadap waktu akan menunjukkan penurunan kecepatan secara eksponensial. Semakin besar nilai k, semakin cepat peluru mencapai kecepatan terminalnya. Kecepatan peluru akan semakin mendekati kecepatan terminal tetapi tidak akan pernah melewatinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Koefisien gaya hambat, K. Semakin besar nilai K, semakin besar gaya hambatannya, sehingga peluru akan lebih cepat melambat dan mencapai kecepatan terminal yang lebih rendah. Massa peluru, M. Massa peluru juga mempengaruhi kecepatan terminal. Peluru yang lebih berat akan memiliki kecepatan terminal yang lebih tinggi. Percepatan gravitasi, G. Nilai G mempengaruhi gaya gravitasi yang bekerja pada peluru. Aplikasi dalam kehidupan nyata. Gerak benda jatuh bebas, meskipun sering diabaikan, gaya hambatan udara akan mempengaruhi gerak benda yang jatuh bebas, terutama pada kecepatan tinggi. Gerak peluru, dalam balistik, gaya hambatan udara sangat penting untuk memperhitungkan lintasan peluru dengan akurat. Gerak benda di dalam fluida, gaya hambatan fluida mempengaruhi gerak benda-benda seperti kapal, pesawat terbang, dan partikel-partikel dalam cairan. Kesimpulan, gerak peluru dengan gaya penahan yang sebanding dengan kecepatan merupakan contoh sederhana dari gerak dengan gaya hambatan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menganalisis gerak berbagai benda di dunia nyata yang dipengaruhi oleh gaya hambatan. Pertanyaan lebih lanjut. Apakah Anda ingin melihat penyelesaian matematis lengkap dari persamaan diferensial di atas? Apakah Anda ingin membahas contoh-contoh penerapan lainnya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Anda ingin mempelajari tentang jenis-jenis gaya hambatan lainnya? Mari kita diskusikan lebih lanjut. Catatan, penyelesaian matematis persamaan diferensial di atas bisa menjadi agak kompleks, tergantung pada metode yang digunakan. Jika Anda ingin melihat penyelesaiannya secara detail, saya bisa bantu jelaskan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apakah ada persamaan geraknya? Langsung saja kita dengarkan jawabannya. Tentu, ada persamaan gerak untuk kasus peluru yang ditembakkan dengan kecepatan awal V dan mengalami gaya penahan yang sebanding dengan kecepatannya, F sama dengan km. Persamaan gerak. Kita telah menyinggung persamaan gerak ini sebelumnya. Persamaan tersebut didapatkan dari hukum Newton 2, sigma F sama dengan ma. Dalam kasus ini, gaya total yang bekerja pada peluru adalah gaya gravitasi ke bawah dan gaya penahan berlawanan arah gerak. Jika kita asumsikan sumbu Y positif ke atas, maka persamaan geraknya adalah ma sama dengan m, km, di mana m massa peluru, a percepatan peluru, g percepatan gravitasi, k konstanta proporsionalitas gaya hambatan, v kecepatan peluru. Penyelesaian persamaan diferensial.
Persamaan di atas merupakan persamaan diferensial orde 1. Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan beberapa metode, seperti 1, metode pemisahan variabel. Kita ubah persamaan menjadi bentuk yang variabelnya dapat dipisahkan ke masing-masing sisi persamaan. Kemudian, kita integrasikan kedua sisi persamaan. 2, faktor integrasi. Kita mengalihkan kedua sisi persamaan dengan faktor integrasi yang tepat sehingga persamaan menjadi eksak dan dapat langsung diintegralkan. Solusi umum. Solusi umum dari persamaan diferensial di atas akan memberikan kita persamaan kecepatan V sebagai fungsi waktu T. Persamaan ini akan berbentuk eksponensial, menunjukkan bahwa kecepatan peluru akan menurun secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Kecepatan terminal. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kecepatan terminal, V_T, adalah kecepatan konstan yang dicapai oleh peluru ketika gaya gravitasi sama dengan gaya hambatan. Pada kecepatan terminal, percepatan menjadi 0. 0 sama dengan Mach, T V_T sama dengan Mach, K. Grafik kecepatan vs waktu. Grafik kecepatan terhadap waktu akan menunjukkan penurunan kecepatan secara eksponensial. Kecepatan peluru akan semakin mendekati kecepatan terminal tetapi tidak akan pernah melewatinya. Pentingnya memahami persamaan gerak. Memahami persamaan gerak ini memungkinkan kita untuk menganalisis gerak peluru. Kita dapat memprediksi kecepatan peluru pada setiap saat, waktu yang dibutuhkan peluru untuk mencapai ketinggian maksimum, dan jarak tempuh peluru. Mendesain sistem, persamaan ini berguna dalam merancang sistem peluncuran, seperti meriam atau roket, dengan memperhitungkan efek gaya hambatan. Memahami fenomena alam, persamaan ini dapat diterapkan untuk menganalisis gerak benda-benda di alam, seperti gerak hujan atau salju yang jatuh. Ingin melihat penyelesaian matematis lebih detail? Jika Anda ingin melihat penyelesaian matematis lengkap dari persamaan diferensial di atas, saya bisa bantu jelaskan. Anda bisa memilih metode penyelesaian yang ingin Anda pelajari, pemisahan variabel atau faktor integrasi. Pertanyaan lain? Selain itu, jika Anda memiliki pertanyaan lain terkait topik ini, jangan ragu untuk bertanya. Misalnya, Anda bisa bertanya tentang penerapan dalam kasus lain, bagaimana persamaan ini dapat diterapkan pada kasus gerak benda di dalam fluida yang lebih kental? Efek faktor lain, bagaimana perubahan massa peluru, koefisien gaya hambatan, atau percepatan gravitasi akan mempengaruhi gerak peluru? Pemodelan komputer, bagaimana kita dapat menggunakan persamaan ini untuk membuat simulasi komputer gerak peluru? Saya siap membantu Anda memahami konsep ini lebih dalam. Nah, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini saya akan mengupload gambar lagi yang menggambarkan tentang persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana menemukan persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu di atas? Kita tunggu sebentar, lalu kita dengarkan jawabannya. Mari kita bahas langkah-langkah untuk menemukan persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu dari persamaan yang diberikan. Persamaan awal, kita mulai dari persamaan Ma sama dengan Mach, Km. Ini adalah persamaan Newton kedua yang menggambarkan gaya total yang bekerja pada benda. Mengubah ke bentuk persamaan diferensial. Pertama, kita akan mengubah persamaan di atas menjadi bentuk persamaan diferensial yang lebih mudah dikerjakan. Kita tahu bahwa percepatan, A, adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu, dv, det. Sehingga, persamaan menjadi M, dv, det, sama dengan Mach, Km. Memisahkan variabel. Langkah selanjutnya adalah memisahkan variabel V dan T ke sisi yang berbeda. Kita bagi kedua sisi dengan M, V plus Mach, K. 1, V plus Mach, K, dv sama dengan K per meter, det. Integrasi kedua sisi. Sekarang, kita integralkan kedua sisi persamaan. 1, V plus Mach, K, dv sama dengan K per meter, det. Hasil integrasi adalah ln V plus Mach, K, sama dengan K per meter, T plus C. Di mana C adalah konstanta integrasi. Menghilangkan ln. Untuk menghilangkan ln, kita gunakan sifat eksponen. V plus Mach, K sama dengan E pangkat, K per meter, T asteris E pangkat C. Misalkan E pangkat C sama dengan A, maka V plus Mach, K sama dengan A E pangkat, K per meter, T. Menentukan konstanta A.
Untuk menentukan nilai A, kita gunakan kondisi awal. Misalkan pada saat T sama dengan 0, kecepatan awal adalah V. Maka, V plus Mach K sama dengan A. Persamaan kecepatan akhir. Dengan demikian, persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu adalah V, T, sama dengan V plus Mach K, E pangkat, K per meter, T, Mach K. Interpretasi fisik. V, kecepatan awal benda. Mach K, kecepatan terminal benda. E pangkat, K per meter, T, faktor eksponensial yang menunjukkan penurunan kecepatan seiring berjalannya waktu. K per meter, konstanta yang menunjukkan laju penurunan kecepatan. Kesimpulan, persamaan di atas menunjukkan bahwa kecepatan benda akan menurun secara eksponensial dari kecepatan awalnya menuju kecepatan terminal. Kecepatan terminal adalah kecepatan konstan yang dicapai benda ketika gaya hambatan sama dengan gaya gravitasi. Penting, persamaan ini hanya berlaku untuk kasus di mana gaya hambatan sebanding dengan kecepatan. Jika gaya hambatan memiliki bentuk yang berbeda, maka persamaan diferensial dan solusinya akan berbeda pula. Apakah Anda ingin membahas lebih lanjut tentang topik ini, misalnya tentang grafik kecepatan terhadap waktu atau penerapannya dalam kasus lain? Saya bisa juga menjelaskan langkah-langkah integrasi secara lebih detail jika Anda membutuhkannya. Nah, kemudian kita masuk ke soal diskusi yang terakhir. Di sini kita juga akan mengupload gambar yang menyatakan hasil integrasi dari dV per dt. Nah, untuk soalnya, dari hasil integrasi dV per dt, adakah persamaan yang menunjukkan bahwa perpindahan X mendekati nilai V0 per K? Kita tunggu sebentar, lalu kita dengarkan jawabannya. Analisis persamaan perpindahan. Mari kita bahas persamaan perpindahan yang Anda tunjukkan. X sama dengan V, K, 1 E pangkat, ket. Perilaku perpindahan saat waktu menuju tak hingga. Untuk melihat apakah perpindahan X mendekati nilai V, K, kita perlu menganalisis perilaku persamaan ini ketika waktu T mendekati tak hingga, T tak terhingga. Perhatikan suku E pangkat, ket. Saat T mendekati tak hingga, nilai E pangkat, ket, akan mendekati 0. Ini karena pangkat dari E menjadi sangat negatif, sehingga nilai keseluruhan eksponen mendekati 0. Limit perpindahan. Ketika kita memasukkan T sama dengan tak terhingga ke dalam persamaan, kita mendapatkan lim, T tak terhingga, X sama dengan V, K, 1 E pangkat, K asteris tak terhingga. Sama dengan V, K, 1 sampai 0, sama dengan V, K. Kesimpulan, jadi, ketika waktu berjalan menuju tak hingga, perpindahan X akan semakin mendekati nilai V, K, artinya, ada batas atas untuk perpindahan benda, yaitu V, K, benda tidak akan pernah melampaui jarak ini. Interpretasi fisik. Secara fisik, ini menunjukkan bahwa gaya hambat yang sebanding dengan kecepatan akan terus memperlambat benda hingga akhirnya benda berhenti pada posisi tertentu. Posisi akhir ini ditentukan oleh kecepatan awal benda, V, konstanta gaya hambatan, K, dan massa benda, yang tersembunyi dalam konstanta K. Mengapa terjadi batasan perpindahan? Gaya hambatan yang terus-menerus bekerja melawan gerak benda akan secara bertahap mengurangi kecepatan benda. Energi kinetik awal benda akan terus berkurang akibat kerja yang dilakukan oleh gaya hambatan. Ketika energi kinetik habis, benda akan berhenti. Kesimpulan akhir, persamaan perpindahan yang diberikan memang menunjukkan bahwa perpindahan X mendekati nilai V, K ketika waktu menuju tak hingga. Ini merupakan konsekuensi dari adanya gaya hambatan yang sebanding dengan kecepatan. Nah, ini tadi hasil diskusi dengan Gemini AI yang mengenai example 2.4. Sekian dari saya, terima kasih.